Perkenalkan, nama saya Yalani Ransana Nubais, NIM 19030300061, kelas B semester 3 Prodi Sosiologi. Warisan budaya masyarakat Pulau Timur sangat banyak. Salah satu warisan budaya yang hingga kini masih dipertahankan yaitu tradisi makan sirih pinang. Tradisi ini dilakukan dengan mengunyah bahan-bahan seperti pinang, sirih, daun sirih, dan kapur. Kebiasaan bersirih ini telah berlangsung lama, diperkirakan lebih dari 3.000 tahun yang lampau atau pada zaman Neolitik hingga saat ini. Ada juga catatan para musafir Tiongkok yang mengungkapkan bahwa sirih dan pinang sudah dikonsumsi sejak 2 abad sebelum Masehi. Sirih pinang telah menjadi suatu simbol masyarakat adat Pulau Timur saat upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, penyembuhan. Sirih dan pinang menjadi simbol tertinggi penghargaan pada tamu yang hadir. Bahkan di suku Amarasi, pinang menjadi salah satu belis ketika hendak menikah. Namun, pinang untuk belis ini adalah pinang khusus yang disebut dengan nama pinang bonak. Pinang bonak merupakan jenis pinang yang ukuran buahnya agak besar dan lebih bulat. Makan sirih pinang bagi masyarakat Timur sama halnya dengan merokok, minum teh, dan kopi. Awalnya makan sirih pinang sebagai penyedap di mulut, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang menimbulkan kesenangan dan rasa nikmat, sehingga sulit dilepaskan. Di samping untuk kenikmatan, makan sirih pinang juga berfungsi sebagai aktivitas pengobatan merawat gigi. Sekian materi saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Kofi dengan NIM 190300073, kelas B semester 3 dari Prodi Sosiologi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kegunaan dari makan sirih pinang bagi orang Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi, mamat merupakan sebuah budaya atau inmeto atau orang Timur yang berarti makan sirih pinang. Sirih dalam bahasa Dawan berarti manus dan pinang berarti buah. Dalam masyarakat Dawan, mamat adalah sebuah bentuk budaya yang dilakukan setiap hari. Mereka yang sudah ada pada level kecanduan yang tinggi, mereka tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak ada mamat. Bahkan, kekurangan mamat diharapkan tidak boleh terjadi. Proses makan sirih pinang adalah mengunyah sirih dan pinang, lalu ditambah sedikit kapur sampai menghasilkan liur merah. Pinang dan sirih sepertinya memiliki zat adiktif yang berfungsi sebagai penghilang rasa mengantuk dan pemberi semangat. Namun lebih dari itu merupakan sebuah kebersamaan. Pinang dan sirih digunakan sebagai suguhan kepada tamu yang dilakukan pada awal pertemuan. Uniknya, sirih pinang ini kebanyakan menjadi pemicu percakapan antara 2 orang atau lebih, karena biasanya hal pertama yang dibicarakan dalam sebuah pertemuan adalah mamat. Sebelum masuk ke dalam inti pertemuan, masalah mamat harus diselesaikan terlebih dahulu. Sirih pinang menjadi pemersatu dan bahan melalui komunikasi.
ada hal yang unik. Kebanyakan orang memulai ukuran kasih sayang seseorang dari mamat. Jika dia selalu memberi sirih pinang kepada orang lain, maka orang tersebut baik hati. Tetapi jika ia tidak melakukan itu, maka ia dikatakan kikir. Bagi masyarakat Dawan, minum kopi atau makan adalah masalah kedua. Masalah pertama adalah mamat atau makan sirih pinang. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria del Rosa Renegat, NIM 1903030059, kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari sirih pinang. Budaya makan sirih pinang sendiri selain sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari, biasanya juga dipakai dalam setiap upacara adat. Sebagai contoh, apabila yang kita temukan di dalam sebuah pesta, yaitu dalam menyambut tamu biasanya disuguhkan minuman seperti kopi, teh, anggur, wine, dan sebagainya. Maka di Timor, Anda akan lebih dulu disuguhkan sirih pinang yang diedarkan di dalam tempat sirih. Makna yang didapat dari budaya makan sirih pinang sendiri adalah yang pertama, menumbuhkan rasa menghargai terhadap sesama. Bagaimana tidak, lewat budaya ini kita diajarkan untuk selalu terbuka, menerima dan menghargai siapapun. Sebagai contoh, ketika kita pergi bertamu, maka kita akan dihargai dengan disuguhkan sirih pinang sebagai lambang ucapan selamat datang. Dengan begitu, maka akan memupuk rasa saling menghargai dalam kebersamaan dengan siapapun. Yang kedua, sebagai manusia kita saling membutuhkan satu sama lain. Untuk disebut sebagai sirih pinang, maka sebelumnya harus ada 4 bahan yang dipakai, yaitu sirih, pinang, kapur, dan tembakau. Maknanya adalah sebagai manusia kita juga selalu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jika Anda ingin mencoba mengonsumsi sirih pinang, simpel saja. Bahan yang diperlukan adalah yang pertama sirih, bisa buahnya maupun daunnya. Yang kedua sirih pinang, biasanya ada 2 macam, yaitu pinang mentah dan pinang kering. Yang ketiga kapur makan, batu kapur yang diolah sendiri dengan proses dibakar. Yang keempat tembakau, tapi tidak disarankan untuk pemula untuk mengonsumsi tembakau. Setelah bahan-bahan di atas sudah ada, maka sekarang tinggal bagaimana cara mengonsumsinya. Yang pertama, Anda harus memakan pinangnya terlebih dahulu. Jika sudah, maka yang kedua ambil buah sirih, kemudian colek ujungnya pada kapur dan gigit sedikit demi sedikit. Lalu yang ketiga adalah tembakau. Namun disarankan bagi Anda yang pemula jangan coba-coba untuk mengonsumsi tembakau. Cukup hanya pinang, sirih, dan kapur saja. Jika coba-coba, maka akan menimbulkan efek dari tembakau itu, akan memabukkan Anda. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Petrus dan Suniginaga, NIM 1903030048, kelas B semester 3 prodi sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi dari sirih pinang. Sirih pinang merupakan lambang keturunan orang yang baik, budi pekerti, jujur, serta memiliki derajat tinggi, bersedia melakukan suatu pekerjaan dengan hati terbuka dan bersungguh-sungguh. Maka ini ditarik dari sifat pohon pinang yang tinggi lurus ke atas serta mempunyai buah yang dapat mendalam setandan. Selanjutnya, sirih. Sirih konon melambangkan sifat rendah hati, memberi, serta senantiasa memuliakan orang lain.
Nah, ini ditafsirkan dari cara tumbuh sirih yang memanjat pada para batang pohon sekat atau batang pepohon api-api tanpa merusak batang atau apapun tempat dia hidup. Dalam istilah biologi disebut simbiosis komensalisme. Daun sirih yang lebat dan rimbun memberikan keteduhan di sekitarnya. Selanjutnya, kapur. Dalam mengonsumsi sirih pinang harus dicampurkan dengan kapur. Secara fisik, kapur warnanya putih bersih, tetapi reaksi kimianya bisa menghancurkan. Kapur melambangkan hati yang putih bersih serta tulus. Tetapi jika keadaan memaksa, ia akan berubah menjadi lebih marah. Dengan memakan serangkaian pinang, sirih dan kapur ini merupakan simbol diharapkan untuk menjadi manusia yang selalu rendah hati dan meneduhkan layaknya sirih. Hati bersih tulus tapi agresif seperti kapur. Jujur, lurus hati dan sungguh-sungguh layaknya pohon pinang.